Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi. Gue bahas tiga pertandingan Barca, MU dan Arsenal. Oke. Kita mulai dari Arsenal dulu deh. Arsenal ketemu Watford. Kalau Arsenal menang, unggul 1 poin dari MU dan masih ketinggalan 2 pertandingan karena MU mainnya jam setengah 12. Oke. Dan ternyata menang, walaupun menangnya nggak gampang. Nah, harus diakui bahwa defense-nya Arsenal hari ini jelek. Ben White lah, Ramsdale, Cedric, Gabriel, nggak jelek dalam arti nggak seperti biasa. Dari sisi organisasi ini yang jadi masalah, yang gue sampai detik ini masih belum yakin dengan squad Arsenal untuk masuk 4 besar ataupun dengan Arteta, karena lu tidak bisa berharap terlalu banyak pemain muda sehingga prestasi mereka ya once in a while ini agak menurun. Beruntung lawannya nggak terlalu bagus, Watford, tim degradasi. Kalau gue bilang sih tim ini akan degradasi. Main di kandang Watford dan sebenarnya Watford nggak jelek amat kan. Di kandang ini Watford ngalahin MU 4-1 loh. Oke. Unggul pertama dari kerjasama antara Bukayo Saka dan Odegaard. Nah, ini yang penting untuk Arsenal di samping menang, bahwa set play ini harus sering dilakukan, dan beruntung so far so good. Dari berapa match terakhir, 10 match terakhir lah, banyak sekali gol-gol Arsenal itu dari set play. Kenapa penting? Karena set play ini harus dibiasakan, karena Arsenal tidak punya pemain dengan skill individu atau pemain hebat yang bisa ngelewatin 1 lawan 1. Karena Arsenal tidak punya goal getter, tidak punya killer. Karena Arsenal mengandalkan filosofi untuk bermain, dan 3 gol yang mereka cetak itu semua set play. Arsenal nggak punya seorang striker yang bisa cetak gol. Kita lihat si Lacazette lah. Tapi Lacazette kontribusinya besar. Dari 3 gol dia kasih 2 assist. Dan ya gue bilang, lu nggak cetak gol selama lu punya kontribusi, kasih assist biar teman-teman lu yang cetak gol, nggak masalah juga. Ini kan yang penting teamwork. Dan so far oke, berhasil. Cuman dari 5 pemain, Martinelli, Lacazette, Martinelli, Odegaard, ESR, Saka sama PP, terutama Odegaard sama Emil Smith Rowe ini nggak boleh dua-dua cedera. Bisa bahaya di tengah. Sama Partey nggak boleh juga cedera karena nggak ada penggantinya. Kalau Emil Smith Rowe kayak sekarang cedera, nggak masalah, ada si Odegaard. Nah, di sayap kiri kanan itu bisa di cover oleh PP, Martinelli sama Bukayo Saka. Bukayo Saka bisa main dari kiri kanan, nggak ada masalah. PP sudah bagusan lah dibanding sebelumnya. Tapi kita lihat bahwa nggak ada Partey, ini tim kayak nggak ada jiwanya. Nah, Partey ini penting banget. Saka tahu sendiri mainnya kayak gimana. Sama Cedric, match sebelumnya keren banget mainnya. Tadi bapuknya minta ampun. Ya inilah Cedric kenapa jarang main kalau Tomiyasu lagi bagus, karena nggak konsistennya ini. Nah, ini sangat penting sekali. That's why lu boleh kalah, tapi yang penting lawan tim-tim kecil lu harus menang. Dan so far dibuktikan oleh Arsenal. Sekarang kalau orang tanya Arteta in atau out, gue selalu bilang Wenger itu dipecat karena rank 4. Apa iya sekarang hanya masuk rank 4 terus Arteta stay? Enggak. Kita lihat permainan lawan Chelsea, lawan Liverpool, bisa nggak ngelawan? So far lawan Chelsea, Liverpool, City nggak bisa ngelawan sama sekali. Lawan MU nggak ada masalah. Kalau gue bilang kalah menang, it happens. 3 tahun terakhir cuma sekali menang MU lawan Arsenal. Tapi terutama lawan Chelsea, City sama Liverpool, levelnya masih di bawah itu. Jadi untuk gue aneh kalau orang bilang Arteta stay.
dia udah 2 tahun lebih di sini. Ya kita lihat musim depan siapa yang dia beli, karena Arsenal tetap seperti MU harus fight untuk rank 1, bukan rank 4. Kita ke MU. MU seperti gue bilang di preview kemarin, harus lebih efektif dari sisi counter attack. Oke. Nah, mereka dapat 1 gol dari counter attack, walaupun gue bilang Ederson harusnya dapat gol itu karena golnya Sancho which is good, taruh di pojok, cuman speednya nggak terlalu keras, but it's okay. Tapi hanya 1, MU itu cetak selama 90 menit 2 kali doang on target, dimana 1 terjadi gol. Habis itu dapat berapa counter, nggak berhasil sama sekali. Gue nggak tahu ya, gue nggak mau ngebully, tapi MU ini parah, belum bangkit ke levelnya normal. Apakah ngaruh nggak ada Luke Shaw? Mungkin. Ngaruh nggak ada Ronaldo? Nggak ngaruh, karena sebelum-sebelumnya Ronaldo main juga bapuk banget mainnya. Terus nggak ada siapa lagi, Cavani, ya mungkin ngaruh, nggak ngaruh. Tapi kalau kita lihat, kalau pemain-pemain yang hari ini nggak hadir, Varane, ya mungkin Varane ngaruh, mungkin. Tapi kalau ada Varane mungkin nggak 4-1 itu udah bonus. Berapa save yang dilakukan De Gea, jadi ada Varane atau enggak, feeling gue nggak begitu ngaruh. Karena ini kembali lagi kolektif Gatot yang dipertunjukkan oleh MU. Gol kedua, lu lihat, Maguire dapat bola, bounce back, dibiarin ke lewat kolongnya, dibiarin agar dia bisa membuang bola. Atau dia kan nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di belakang punggungnya. Bola kayak gitu di level internasional, buang langsung, corner nggak ada masalah. Kenapa harus ambil risiko? Golnya Mahrez oke. Yang pertama dan kedua itu bukan salah De Gea, memang golnya keren. Tapi gol 2 lainnya, ya, this MU is so poor. Kan gue tweet juga, MU ini 15 menit terakhir udah mau berpantat doang, setelah 3-1 lah mau berpantat doang. Semua orang tahu, oke, kalau lu mau ngepres MU jangan setengah-setengah, either lu press, either lu mundur. Nah, MU kan ketinggalan. Mereka harus melakukan sesuatu. Yang dilakukan adalah ngepres cuma 2-3 orang. Ya lewatlah kalau lu lawan MU ngepres cuma 2-3 orang. Lihat cara Arsenal ngepres lawan MU seperti apa. Gue rasa orang ini bisa belajar dari situ. Orang bilang, babak pertama ketinggalan 2-1 oke. Sebenarnya babak pertama MU ya nggak jelek, tapi definitely nggak bagus juga. Tetap City yang lebih mengontrol. Karena nggak dapat banyak peluang juga, selain 1 gol dari si Sancho itu. Babak kedua sama sekali nggak dapat peluang, lebih hancur lagi karena City lebih ngegas, sirkulasi bola lebih cepat, passingnya, pergantian posisi. Ibarat kalau di babak pertama City main di gigi 2, MU gigi 1, masih bisa ngikutin lah. Babak kedua masuk gigi 4 sekaligus, selesai loh. Dan benar-benar selesai. Tidak ada momen dalam pertandingan itu dimana gue pikir, oh MU bisa comeback. Mungkin gol jatuh lah, gol jatuh dari langit pun nggak ada. Karena begitu parah MU mainnya, strategi salah, eksekusi salah, terlalu banyak blunder. Pemain kayak si Roy Keane bilang, 5-6 pemain nggak layak main di MU. Nah kalau gue boleh nebak siapa? Aaron Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Lindelof, Elanga. Berdasarkan match kemarin ya, ini nggak layak main. Mungkin Teles 6. Pogba lagi jelek. Kenapa? Pogba mungkin bagus lawan tim yang menengah ke bawah. Dia itu nggak bisa main cepat. Dia tuh cinta bola. Tiap kali bola stuck, putar-putar. Berapa kali dia hilang bola. Bruno Fernandes hancur-hancuran. Banyak drama, banyak protes, nggak ada 1 assist, nggak ada long ball yang sampai. Bener-bener parah Bruno Fernandes ini.
Apakah MU bisa main tanpa Bruno Fernandes? Bisa, cuman sistemnya harus dirubah. Playmaker itu dari sayap. Sancho sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman ya kalau dibilang pemain ini worth-nya 90 juta, enggak, paling 25-30, enggak lebih dari itu. Jadi 4-1 itu kelihatannya gede, tapi beruntung MU hanya 4-1 kalau gue bilang, karena De Gea kembali lagi melakukan save. Dan kasihan De Gea sih kalau gue bilang, selalu pemain belakangnya bapuknya, belakang jelek, tengah jelek. It's just MU ini levelnya belum bangkit ke level seharusnya. Ini sekarang MU itu masih levelnya Brighton, Everton, West Ham, ya, masih segitu levelnya. Southampton, sorry itu saya gue nggak tahu kapan lagi ini tim bisa bangkit, karena bukan masalah kualitas, ini gue bilang murni masalah mental. Di dalam ruang ganti gue lihat Rangnick ini bukan seorang psikolog hebat, dia tidak bisa mengontrol ruang ganti. Bukan masalah strategi taktik ya, karena beberapa match sebelumnya sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bermain cukup bagus, meng-create peluang. Udah itu aja dulu, kita ke Barca. Ini salah satu pertandingan Barca yang buruk kalau gue bilang. Menang 2-1 lawan Elche, ketinggalan dulu. Ferran Torres masuk di babak kedua, dia dapat 5 peluang, dia cetak 1 gol. Itu juga beruntung kalau gue bilang. Emang gue nggak tahu ini pemain lagi babuk, lagi belum bisa adaptasi, pengen terlalu ngotot untuk membuktikan, atau memang dia bukan killer. Frenkie de Jong ditaruh di belakang sana, Frenkie de Jong kembali terbuka, Frenkie de Jong pun bukan killer. Xavi ditaruh di kiri, jelek mainnya. Dembele di kanan, sama jeleknya. Jadi harus ngandelin apa? Ya penalti, which is like penalti. Walaupun Traore di menit-menit terakhir harusnya dapat penalti, tapi nggak dikasih, diselesaikan pertandingan. Kalau dibilang layak menang, iya, karena Elche ngincar counter doang. Elche pun nggak dapat banyak peluang juga. Dibilang hands ke Alba, itu nggak sengaja, tangan nggak aktif, nggak dikasih. Terus ke Busquets, kena perutnya, bukan penalti juga. Cuman yang jelas Traore itu yang detik-detik akhir dia masuk sendiri, itu jelas banget penalti. Ter Stegen gol pertama itu harusnya bisa dapat. Ter Stegen lagi jelek banget. But that's okay, kadang main jelek dan menang 3 poin. Ini yang penting sekarang musim ini, gak usah incar Madrid, tapi incar masuk 4 besar. Dan sangat bisa. Sekarang nih Betis ATM lagi halftime, pas ku bikin video ini itu skor 1-1. Jadi Napoli Milan pun juga 0-0. Halftime juga baru mulai babak kedua dan Juve menang. Semoga Juve menang terus 4 besar. Yang lain juga demi tiket. Oke. Thanks for watching. Hari Selasa gue bikin preview Champions League.